Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Baik podcaster di seluruh Indonesia, terima kasih sudah terus memantau kita. Dan di malam hari ini senang sekali kita juga bakal kehadiran seorang bintang tamu, seorang pengusaha. Pengusaha bukan pengusaha muda. Kalau kemarin pengusaha muda, ini pengusaha tua. Tapi dia sudah menjadi pengusaha sejak muda, ya. Kita perkenalkan Azwar Abeng atau disebut Azwar apa tadi? Azwar apa namanya? Hamdani. Azwar Hamdani. Selamat malam Koko. Selamat malam, Mas Bambang. Baim. Oh, oke. Baim itu artinya tahu nggak kok? Baim itu apa? Bambang Imut. Iya. Oke. Jadi sekilas ya, bahwasannya di malam hari ini telah hadir seorang pengusaha inspiratif lah ya, yang pasti ini bukan kaleng-kaleng coy ya. Ini usaha sudah terbangun sejak lama, dari tahun berapa nih kok? 1968. 1968. Lu bayangin coy ya. Dari Pabrik mie Gajah Mada ya. Ini ada dari sejak tahun 1968. Jadi nanti bakal kita ngobrol-ngobrol seputar usaha, seputar personal Koko juga nih. Kesehariannya ngapain aja selain jalankan usaha, atau ada bisnis lain, atau sedang membangun bisnis lain ya. Nanti kita bakal ngobrolin di malam hari ini, di kesempatan ini. Dan kita ke pertanyaan pertama nih Ko. Ya. Dulu lahirnya di mana nih Ko? Bengkalis. Bengkalis tahun berapa? Tanggal 5 Maret 1964. 5 Maret 64. 1964. Tua muda tuh. Masih muda lagi. Ini dia. Kalau gaulnya sama anak muda tetap muda kok ya. Intinya semangatnya ya. Jadi ada sesuatu hal positif yang harus kita tularkan kepada rekan-rekan, kepada podcaster di seluruh Indonesia. Kiat-kiat nih dalam membangun usaha nih. Cerita dong, gimana dulu membangun usaha ini kok? Ya dari awal nih ceritanya. Usaha ini dari orang tua saya dulu. Tahun 65 pindah ke Dumai. Dari Bengkalis pindah ke Dumai itu ikut juga kakek saya, nenek saya ikut. Yang pertama membangun itu kakek? Ya. Kakek, setelah itu? Terus lanjutkan orang tua saya. Orang tua saya sampai 2008. 2009 saya pulang tuh kayak pisah dua. Nah, satu yang pabrik tetap lanjutkan, boleh langsung adakan penjualan. Jadi kami Gajah Mada dulu kan penjualan. Nah, saya adakan pabriknya di situ. Oh, sekalian pabriknya ya. Jadi intinya pada tahun 1968 itu yang dimerintis pertama itu adalah kakek ya. Ceritanya apa nih? Kok mie apa yang dulu dijualin kok? Dulu awalnya mie basah aja. Mie basah, mie kuning tuh ya. Mie kuning tuh aja. Mie kuning, lokasinya masih di Gajah Mada tuh? Masih di situ. Jadi pada era-era tahun itu di Jalan Gajah Mada itu pasar dulu ya. Pasar ya. Kota Dumai di situ dulu. Pusat perbelanjaannya ya. Oh, istilahnya mallnya di situlah dulu ya. Tak ada mall. Iya, enggak ada mall ya. Rumah papan semua. Jadi di situ ya. Jadi di situ pasar di situ. Terus kebetulan kakeknya dari Koko Abeng ini menetap di situ ya. Menetap di situ dan merintislah usaha mie ini ya. Awalnya rumahan tradisional banget ya. Kemudian dilanjutkan oleh orang tua. Orang tua saya lanjut. Orang tua lanjut. Ada perkembangan nih dari mie kuning. Ada yang dibuat lagi nih? Ada. Apa tuh? Produk tambahannya ada. Apa tuh? Ada mie keping. Ada miswa. Miswa tuh ini ya? Ya. Ini sengaja ditempelin nih biar gak jatuh nih. Ini miswa. Ini mie apa nih? Ini mie apa nih namanya? Itu mie keping. Ini mie keping ya. Ya. Yang satu lagi sengaja digoreng kemarin kok. Yang kerupuknya digoreng. Ya. Banyak banget kok di sini. Jadi terima kasih Mas Baim ya udah dipromokan di sini. Ya iyalah, dulu kan kemarin awalnya juga bantu di sini, makanya dipromoin. Itu namanya kerjasama kok ya. Ya jadi Koko Abeng ini perusahaan mie Gajah Mada salah satu yang support juga kita ya. Jadi sebelum kita juga mulai ini dulu udah support kita ya. Jadi terima kasih juga buat Koko Abeng udah hadir di sini di malam hari ini. Ya. Terus tadi terkait masalah sejarah nih. Sejarah dalam artian ini namanya sejarah nih, kita nggak boleh ngelupain sejarah nih. Awal mula berdirinya gimana, dirintis oleh susah payah oleh kakek, orang tua, kemudian dilanjutkan oleh Koko Abeng ya. Jadi setelah 2008 2009 saya pulang tuh. Pulang. Dulu Koko orang tua meninggal lah ceritanya, kayak ibu meninggal. Sebelum ke situ dulu. Jadi berjalan, orang tua dilanjutkan, terus Koko kuliah. Kuliah di mana? Di Akademi Akuntansi. Akuntansi di Padang. Oh,
Wih, patut mukanya jadi macam orang Padang nih. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi UNES. Tak nampak macam orang kampungnya kan? Iya, iya. Jadi macam orang Padang dah. Mana bahasa Padang pandai dong? Sikit-sikit lah. Mana tuh? Jadi ngambil sarjana ekonomi ya. Ekonomi. Terus setelah pulang kuliah langsung meneruskan usaha apa kerja dulu? Saya kerja dulu. Sempat kerja. Apa dulu kerja di mana? Kerja di Surya Dumai Group. Gatot Subroto Pekanbaru. Nggak sampai setahun saya pindah ke Family Raya Group Padang. Bagian apa tuh kerjaan kau? Di Padang internal auditor. Internal auditor ya. Jadi terus pindah lagi saya ke staff accounting di Kapela Mobil Sarana. Nah, terus saya pulang. Terus aja loh. Terus pulang itulah benahi pabrik dok itu kan. Mei 93 saya masuk ke itu ke Indah Kiat. Oke. Sampai akhir 2008. Akhir 2008. Udah banyak cukup modal nih berarti ya. Udah punya modal pulang. Terus membangun usaha nih ya. Bangun usaha. Jadi pada waktu itu 2008 usaha ini sempat pecah ya, bukan pecah dalam arti itu masih dikendalikan orang tua saya. Masih orang tua ya. Hanya saja pada waktu itu di Gajah Mada ini hanya pusat penjualan. Terus produksinya di Jalan Dok. Di Jalan Dok ya. Itu namanya dulu apa nih sebelum Ayam Merah? Perusahaan mie Dumai Cap Cabe ya. Perusahaan mie Dumai Cap Cabe. Zaman dulu ini mereknya Cap Cabe. Sekarang jadi Ayam Merah ya. Bukan jadi Ayam Merah, maksudnya kan kami pisah. Bisa, jadi saya 2009 orang tua kan meninggal, ibu meninggal. Nah, jadi saya mulai di situ. Jadi di Gajah Mada juga dibuat sentra produksinya. Ya. Saya bikin produksi juga situ. Dengan merek yang berbeda. Merek berbeda, tapi dengan racikan dan apa namanya? Beda-beda sikit lah ya. Kalau racikan beda-beda sikit ya. Tapi nama usahanya beda ya. Nama usahanya beda di Gajah Mada. Akhirnya mendapat hak paten. Perusahaan mie Gajah Mada Cap Ayam Merah. Sementara yang di Jalan Dok tetap juga produksi dengan merek Cap Cabe ya. Intinya mudah-mudahan usaha sama-sama dibangun nih, sama-sama juga dari orang tua, sama-sama maju, sama-sama juga menghidupi masyarakat Kota Dumai ya dalam bidang kuliner, dalam bidang apa ini bahan baku pembuatan mie ya, mie kuning. Mie kuning ini kan bisa buat soto, bakso, macam-macam lah campuran olahan ya. Terus pada waktu itu di Gajah Mada sudah menjadi sentra produksi. Kira-kira pada waktu itu ada kendala nggak kok? Kan nggak nama usaha kan nggak jalan langsung melejat, nggak langsung naik, pasti ada prosesnya juga. Awal-awal gimana dulu? Bang repot sedikit lah, kan saya harus merubah sistem produksi yang lama ke sistem yang saya pakai sekarang. Sistem yang Koko pakai lebih ke modern, lebih dilengkapi mesinnya, kerjanya lebih gampang, bisa produksi lebih banyak. Lebih banyak ya. Dalam menjalankan usaha nih kok. Berapa orang yang sampai saat ini yang akhirnya bergabung bersama Koko menjadi karyawan lah ya. Udah berapa orang nih di Gajah Mada? Lebih kurang 20 orang, Sal. 20 orang? 20. Masuk sama saya enggak? Enggak. Kalau masuk itu tambahnya 25 lah. 25 ya. 25. Ya kan? Iya. Jadi luar biasa kan ya, usaha yang dibangun dari kakek, dari orang tua, terus dilanjutkan sama generasi ketiga yaitu Azwar Abeng ya. Kemudian bisa menyerap tenaga kerja ya. Berarti juga membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Indonesia ya. Dan ini tentunya mudah-mudahan nih kan kalau doa sama-sama nih, karyawan juga pengennya usaha ini tetap berjalan, usaha ini tetap juga bisa tambah maju, terus kesejahteraan karyawan juga makin baik gitu kan. Terus saya lihat juga ya nih ya. Saya dulu kerja ya di perusahaan besar lah, kontrak sistemnya ya. Didaftarin BPJS tapi kelasnya kelas 3. Tapi di perusahaan Gajah Mada, BPJS anggota Koko itu kelas 1. Yang bulannya 140-an berapa gitu kan. Kalau kita kan 48.000 gitu kan. 168.000. Satu orang 168.000. Gokil ya. Jadi ini nih bentuk apresiasi kepada karyawan ya. Sudah membantu selama ini, terus juga disejahterakan bukan hanya dalam segi upah, tapi juga dalam segi kesehatan ya. Sampai yang hamil juga operasi nggak bayar ya, apa-apa macam ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat yang baik yang dilakukan sama Koko ini menjadi amal ibadah juga nih kok. Ya. Terus 25 orang karyawan saat ini ya. 20. 5 sama bagian-bagian luar ya. Bagian luar 5. Yang intinya yang di bagian produksi 20. Saya nggak masuk berarti ya.
Kalau masuk 25. Oh, masuk 25. Terus sekarang yang diproduksi nih apa aja nih, Ko? Sekarang mie basah. Mie basah. Mie basah tuh ada yang halus, ada yang kasar. Yang kuning-kuning tuh ya. Yang kasar tuh kan untuk bikin mie Aceh itu. Biasa itu. Ada biswa, mie tauciam, mie keping. Nah, terus ada yang mie derai itu yang mie dikeringkan. Iya. Ada ketiau. Itu ya. Itu terus saya dengar lagi selain mie mulai merambah ke dunia kerupuk. Ada kerupuk apa nih? Kerupuk merah. Kerupuk merah mana, Bi? Digoreng dia. Terus ada kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk jengkol. Ya. Kerupuk bawang juga. Itu udah kita mulai. Ya? Enggak, yang kerupuk merah kemarin. Kemarin kan bungkusnya besar tuh kan. Di sini kan menuhi goreng aja lah, Bi. Jadi yang belum sampai sini apa tadi? Banyak yang belum sampai kan? Nah, yang belum sampai itu apa? Oke, kita kembali ke pembicaraan masalah mie. Mie awalnya hanya mie kuning, terus berkembang dan saat ini sudah di tangan generasi yang ketiga ini ada kerupuknya juga, berbagai varian kerupuk dan juga berbagai varian mie ya. Intinya masyarakat Kota Dumai udah paham lah, yang udah lama di Kota Dumai pasti ngerti dong. Pabrik mie Gajah Mada ya. Terus kebanyakan udah buka juga di toko ya, di Gajah Mada buka juga ya, jualan juga di sana ya. Terus selain pemasaran di situ nih, kemana aja nih kok? Kita udah bikin perwakilan juga, buka perwakilan di Purnama. Di Purnama ada satu. Ya, dilanjutkan itu kan nanti estafet dia sampai ke Nerbit sana ngantar. Mampu Jaya, Nerbit itu ngantar. Oh, ekspansi ya. Terus ada lagi Bagan Besar. Gitu juga dia membagi-bagikan situ. Bagi-bagi situ ya. Terus yang ke pasar-pasar tradisional nih kok? Pasar tradisional ada karyawan kita sendiri itu langsung dari pabrik dia ngambil. Langsung dari pabrik. Pabrik siapkan, dia ngantar. Kabarnya karyawan yang ngantarin ke pasar tradisional ini gaji paling besar ya kok? Ya. Karena dia kan sistem komisi. Iya. Gajinya jadi, pokoknya ada. Gaji pokok ada, terus, komisi ada. Terus nanti setiap akhir bulan dia dihitung. Total setoran bersih dia tuh berapa, dikasihkan 1% lagi untuk dia. Jadi kalau boleh kita bongkar sedikit lah ya. Untuk yang nomor wahid tadi nih kok, yang nomor 1 nih, gaji paling besar nih. Berapa kisaran per bulan dia dapat nih kok? Malah tuh yang ngucai. Dia nganter mie ke pasar, nanti sore diambil lagi. Dia nggak rugi loh. Dia ngambil mie laku yang laku dibayar, yang nggak laku dibalikin lagi. Sebulan. Enggak, dia kelihatannya juga santai kan, tapi sesungguhnya enggak santai. Enggak semudah itu ya. Intinya kerja keras juga lah. Berapa banyak pasar tradisional didatengin juga. Subuh-subuh udah datang, udah berangkat ya. Intinya itu dah, dengan kesungguhannya tadi, dengan kerja kerasnya tadi ya. Sekarang timpal lah dengan sekarang kelihatan dia enteng kerjaan santai. Karena dia merintis itu kan udah lama. Dia kerja udah 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun coy. Tapi 16 tahun pun kalau memang kerja pabrik mie, gaji siapa nggak mau coba? Berapa? Itu off the record ya. Ada BPJS ketenagakerjaan juga. Nanti di sensor ya, aku bukan tadi, aku sorry. Ya Mas Baim bisa tambah lagi. Iya. Dia saya daftarkan juga tuh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan preminya perusahaan yang bayar semua. Iya. Nggak ada berbagi sama pegawai, nggak ada ya. Nanti lagi apalagi kalau memang musimnya Lebaran dapat lagi tunjangan kan? Ada. Imlek dapat lagi tunjangan. THR ada. Ampau ada. Ya. Jadi ini ya. Ini pengusaha inspiratif nih ya. Haruslah pengusaha-pengusaha di Dumai juga harus seperti inilah, memberi kesejahteraan yang baik lah kepada karyawan-karyawannya, karena tanpa karyawan gimana usaha maju juga kan. Kita hargain mereka yang sudah berjuang, tapi karyawan yang bener dong, karyawan yang rajin, karyawan yang punya kontribusi buat perusahaan, diperhatikan gitu kan ya. Itu dia ya. Terus terkait masalah pemasaran tadi udah, terus kabarnya nih mau ekspansi lagi nih kok. Ekspansi bisnis nih. Ada. Kabarnya nih. Apa nih? Saya join juga sama kawan. Ya kan, buka usaha ini. Dia sebangsa apa? Grosir gitu. Grosir. Grosir, jadi produk kami, produk pabrik mie, itu nanti serahkan ke grosir yang jual. Terus grosir ini juga berkembang sekarang. Dia jadi dealer tepung Agrifus Indonesia, API. API. Jadi dia grosirnya di situ ya. Untuk di Dumai. Sampai mie Gajah Mada juga ngambil di situ ya. Ngambil di situ. Jadi udah padahal punya kita juga kan? Ya gabung lah, join. Tapi kayak gitu maksudnya saya mitra aja. Mitra. Jadi saya modal, dia punya skill, ya kan?
hasil bagi dua. Ya itu gitu ya. Digampangkan aja lah, mudah-mudahan yang Geritis juga bisa lebih baik lagi, ekspansinya juga berhasil ya. Udah mulai dia. Mulai ya. Terus tadi dengar kabar tadi kan sempat sore kita konfirmasi tadi soal kehadiran Koko malam ini. Nah, katanya mesin kopi datang. Ya. Wah, mesin kopi datang. Ada teknisnya gimana nih mau ke sana nih gitu ya. Akhirnya disempetin juga ke sini kan. Mesin kopi dari mana nih kok? Kita beli dari Jember. Gede. Lumayan lah, satu kali roasting tuh 20 kilo. Satu kali roasting 20 kilo. Berbagai ukuran. Bisa halus, bisa kasar gitu ya? Oh enggak, dia kalau roasting tuh dia cuma bisa masaknya medium atau hard gitu. Langsung masak gitu. Ada yang setengah masak. Jadi gitu, udah bisa operasional tadi? Udah, coba. tadi udah coba. Udah, jadi kalau mungkin nanti bisa lah saya antar kopi ke sini. Bisa. Gula beli seorang ya? Gula beli seorang. Kopi aja gula beli seorang. Ya, jadi itu jadi sistem saya gitu juga. Dia ngerti kopi. Saya belikan mesinnya, kerjasama. Hasil bagi dua. Rencana mereknya apa nih kopinya nih? Kapal perang. Merek kapal perang. Orang iya kembali kapal perang aja. Nah, kan kita ngikut aja nih. Jadi udah ada. Kita kapal perang. Kapal perang ya. Minum dulu kok. Udah. Nih, minum dulu. Bicara dulu. Ngobrol-ngobrol lagi juga nih kok. Betul. Haus juga. Apalagi ngobrolin kopi kan. Iya. Ini dari bantuan juga dari sponsor. Cleo. Murni lebih baik. Thank you Juni. Jadi ada air mineralnya, ada kopinya ya. Iya. Ini air putih itu kan ada air putih habis itu kopi. Sini kan mantap ya. Jadi pas nih ada air putih, ada kopi. Jadi ngopi gitu ya. Nanti kalau Juni ngerokok. Kalau kopi itu datang mesin roasting sama mesin penggiling dia. Mesin untuk packingnya belum datang ya. Kalau udah mulai datang mesin itu, nah kita bikin. Udah mulai produksi ya. Sekarang udah mulai. Tadi udah. Jadi mau dicoba lagi kan. Ke depan nanti giling halus kita supply ke kedai kopi. Iya. Jadi kawan-kawan di kedai kopi udah kita hubungi juga. Iya. Jadi jualnya per kilo. Hah? Bisa dibuat kopi tubruk, bisa juga. Dia ada pilihan medium. Terus ada yang hardnya. Apa ya? Roastingnya ada yang separuh masak gitu. Iya. Aku nggak ngerti soal kopi, minumnya air putih terus coba. Beli kopi. Ya. Jadi itu tadi yang hardnya itu langsung udah masak semua ya. Dinginkan, giling. Ya, bermuasal dari usaha mie, kembang menjadi kerupuk, tambah kerupuk, karena tambah kopi ya. Terasi gimana terasi? Jalan. Biji kopi dari mana kok? Dari kita belinya di Sidikalang sama Aceh. Takengon mantap ya. Jadi sobat podcaster ya, ini salah satu seperti saya sebutin tadi, pengusaha yang benar-benar bisa menginspirasi lah buat Kota Dumai. Ternyata tidak hanya cukup dengan satu bidang saja, sudah merasa ini sudah kuat ya, mulai mengepakkan sayapnya lagi, ngembangin lagi ke bidang ini, dan nggak ada salahnya sih sama itu ya. Tapi dalam artian ya, yang pertama tadi harus kuat dulu. Yang pertama masih tanggung-tanggung, ditinggalin usaha ini, itu berarti nggak tegak pendirian kan. Jadi usaha itu memang harus seperti itu ya, dikembangin, mudah-mudahan makin maju kok ya. Ya kok ya? Iya. Saya cuma kerjasama sama kawan-kawan. Ya, kerjasama, ya kan? Support kawan-kawan juga. Ya. Sama di sini juga kan support kawan-kawan juga kok. Kayak Terasi itu kan kawannya di Bengkalis. Nah, jadi kita kemas ulang di sini, kita lakukan pemasaran di sini melalui sukses bersama tadi. Iya. Udi tadi dia. Ya dengan niat yang baik, dengan kerja keras, usaha, berdoa, hasilnya kita serahkan lah pada yang di atas ya kan kok. Memaknai nih kok, kan belum jauh-jauh nih dari peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 nih. Menurut Koko nih kok, Indonesia udah merdeka belum kok? Oh udah ya. Udah merdeka kita ya. Udah tegak bendera. Jadi ramai tadi bendera ramai ya. Tadi kalau ada tuh mungkin nanti lihat videonya. Anggota pakai baju seragam kaos merah semua. Sini 70 tahun kemerdekaan. 78 tahun. 78 tahun kemerdekaan. Sengaja dipampang itu jadi model itu. Enggak, dibeli kaos tuh.
Enggak, maksudnya udah dibelikan kaos terus tegak semua di depan toko itu. Tidak, pakai itu. Pakai aja. aja. Satu hari momen ini ya. Momen dari dengan seragam loh coy, di momen 17 Agustus ya. Biar mesin tadi kan. Biar karyawan juga merasa mencintai tanah airnya juga, jangan hanya sibuk mie lupa sama tanah air ya kan. Ya kok ya. Jadi produksi mie ini kita ingetin juga buat masyarakat Kota Dumai. Sudah sertifikasi halal dong pastinya ya. Sertifikasi halal udah kita urus ya, udah lama banget ya kok. Udah lama halal. Terus sekarang udah muncul lagi logo yang baru juga udah kita urus ya. Sampai ke hakinya juga udah kita urus kok ya. Haki udah diurus. Intinya haki juga penting nih buat para pengusaha-pengusaha di Kota Dumai. Masalah kekayaan intelektual nih, masalah merek ya, merek dagang, terus logo dan lain-lainnya ini penting. Nah, mungkin orang masih belum masih anggap sepele atau seperti apa, tapi nanti kalau udah maju, udah besar, tiba-tiba ada yang mengklaim, gimana coba? Mau nggak mau kan? Ya, itu akan jadi masalah. Jadi penting ya, hak kekayaan intelektual, coy ya. Ya, haki. Terus apa lagi nih kok? Ya. Ada rencana jalan-jalan kita ke darat kok belum? Oh belum. Itu rahasia kita kok ya. Itu belum. Aduh. Oke, ya memang ya jangan kerja mulu dong. Kita juga harus refreshing kan kok. Enggak, ini kan kawan ada di sini. Wah. Kawan dari Lampung kemari. Jadi kalau kita tinggal kan nggak enak juga ya. Ya intinya gitu tadi. Kita kan kerja juga, tapi juga harus menyayangi diri kita juga kan. Ada waktu juga kita butuh hiburan gitu kan. Jadi kan Koko jadi awet muda juga ya. Makasih Baim. Oke, Koko ada yang nanyain ke saya nggak? Nggak. Oke, apa lagi mau saya tanyain ya? Saya lihat dulu ya. Apa yang saya tanya sama Koko nih ya? Terus terkait pemasaran udah ya. Terus tadi juga soal karyawan udah. CSR-nya apa nih? Dari perusahaan ya. Ini yang saya omongin kemarin kok. Sekali waktu kita emang harus ada CSR, dalam artian ada dana yang disiapin buat lingkungan, buat amal gitu ya. Seperti kayak kemarin kan. Kita bilang ke panti asuhan itu ya. Itu perlu tuh kok ya. Ada sih sebenarnya. Kalau Koko ini sebenarnya secara program itu nggak ada Ki, tapi setiap harinya bantu orang. Kalau programnya kayak gitu nggak ada, tapi kalau tiap hari bisa tanyain di Gajah Mada tuh kok ya. Nggak jalan dia gitu. Tapi datang nggak ada. Ya intinya itu ya. Kayak jalan dulu kan di depan kami itu kan jalan, lampu jalan kan nggak hidup. Nah, udah saya belikan lampunya. Dayanya nggak bisa, katanya udah daya saya sendiri terang ke jalan. Ya intinya itu, intinya kalau untuk masyarakat ya tahulah orang Gajah Mada tentang Kokabeng lah ya. Intinya sangat bersosialisasi dan walaupun ya sebagian orang berpikir nih warga Tionghoa ini seperti ada sekatan dengan orang-orang pribumi ya. Tapi salah satunya nih contoh ya warga Tionghoa yang kawannya justru banyak orang kita nih. Iya beneran loh, kawannya banyak orang kita. Coba pergi ke sana ya, karyawannya juga banyak orang kita ya. Nah, terus teman-temannya yang sehari-hari juga banyak orang kitanya. Ya, terus tanggapan Koko nih buat rekan-rekan lain lah, buat warga Tionghoa yang lain, kayaknya yang membatasi diri. Sebenarnya kan kita udah satu tanah air, di satu bangsa, satu negara kan. Kalau menurut saya dia nggak batasi diri, cuma kadang-kadang mungkin ada kesibukan dia sendiri. Enggak loh, ada yang terjadi kayak gitu. Kayaknya mau bergaul sama orang kita tuh kan agak apa deh ya. Terjadi kan kayak gitu kok. Itu saya nggak ngerti lah ya. Itu pribadi orang lah kok ya. Kalau kami mungkin itu bawa dari keluarga barangkali ya. Kalau kami kan enggak begitu. Kami 7 orang saudara bebas aja semua. Yang mualaf juga ada kok ya. Ada. Yang mualaf juga ada, yang jadi guru karate juga ada kok ya. Taekwondo. Jadi nggak ada, kalau kami nggak ada. Bebas. Ahu saudara Koko. Ya. Ahu. Oke, itu dari ya. Intinya bagaimanapun sebenarnya seharusnya di era saat ini, apalagi 78 tahun Indonesia sudah merdeka, tidak ada sekatan-sekatan lagi lah ya. Namanya warga Tionghoa, warga Melayu, suku Jawa, Batak yang di Dumai ini ya sama-sama membangun Kota Dumai dengan bersama-sama bekerja sama ya. Intinya kayak gitu, pengennya kita seperti itulah, nggak ada lagi merasa ini nggak bisa ditemenin nih sama orang ini gini-gini gitu kan. Intinya sama aja lah kita orang Indonesia kan. Ya, jangan curiga dulu. Jangan mikir ya. Yang bilang orang Cina siapa? Orang Cina di Cinanya sana, di negara Cina ya kan. Yang ini lahirnya di sini, orang Indonesia dong ya. Jadi nggak ada seperti itu lagi seharusnya kan. Apalagi sekarang namanya bukan itu lagi, udah dijelaskan bahwasanya warga keturunan Tionghoa gitu ya. Jadi apa tadi kalau di tempat kerja namanya disebut apa, digelar kok? Koko? Dulu. Nah, dulu apa namanya? Hitachi. Ya, apa tuh kok? Hitam tapi Cina. Mister Hitachi ya, hitam tapi Cina ternyata. Gini. Nama saya kan Azwar Ha. Gitu.
Jadi ada kawan yang iseng yang selevel gitu kan, ditambah pakai pena Hitachi. Jadi semenjak itu melekat ya kepada teman-teman, panggilannya hitam tapi Cina ya. Aduh. Saya kan lumayan sekarang lah, udah bersih. Bersih ya. Udah agak hitam lagi. Udah agak lumayan, jauh lumayan. Oke. Oh dulu hitam memang. Iya. Intinya segala sesuatu itu berproses ya. Koko Abeng juga membangun usaha ini dulu dari nol. Bukan dari nol sih, memang usaha keluarga dari kakek, orang tua. Tapi untuk memajukannya juga Koko harus bekerja juga, bekerja di perusahaan ini dan itu ya. Terus menimba ilmu juga, kuliah juga di Padang kan. Udah dapat gelar, udah gelar, bekerja lagi, sudah bekerja cukup modal. Ya di modal tadi kemudian dibuat untuk membangun usaha yang udah ada, melanjutkan lagi kan kok ya. Disempurnakan lah ya, disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Karena memang kalau sudah alatnya bagus tentu produktivitasnya juga makin banyak kan. Jadi bisa meningkatkan produksi. Ya, kalau produksinya meningkat pendapatan juga makin banyak ya. Dan kalau sudah makin banyak bisa membantu banyak orang, bisa merekrut karyawan gitu ya. Oke Koko, ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat Kota Dumai terkait orang-orang yang pengen berusaha lah. Kadang orang banyak mikir nih spekulasi mau usaha, mikir nggak ada modal ataupun ada modal takut gagal. Mungkin ada pesan-pesan kok, silakan kok. Ya kalau mau usaha saudara kita mulai dulu kerjanya, ya kan? Kita mulai dulu dengan kemampuan kita, jangan hanya bentur masalah modal aja. Nah, jadi kita mulai dulu, jangan takut gagal. Mulai dulu kalau nggak ada modalnya kok? Ya sama seperti saya sama Mega sekarang, nggak ada modal deh. Dia kan ngomong lah angkat tangan. Tapi dia kan ada keterampilan dia. Nah, dah kita join. Keterampilan tadi kemudian dipadukan dengan orang yang punya modal, disatuin ya, jadikan sebuah kekuatan buat maju ya, buat berbuat ya. Berbuat dulu lah. Kayak saya nggak ada modal kemarin tuh. Nah, tapi kan udah berbuat. Berbuat kan? Nah, saya lapor bos. Siap. Saya mau buat di bos. Siap. Ini termasuk bos saya juga yang support saya juga ya. Media online saya juga jalan. Saya suka kayak gitu. Ya kan? Itu tadi saya katain bahwasanya memang tidak ada sekatan ya, walaupun warga Tionghoa pada orang kita ternyata memang saya akuin ya, yang saya lihat temannya malah banyak orang kitanya gitu ya. Tapi bukan faktor itulah, intinya ini tergantung personal kok ya, pribadi masing-masing. Karena bebas aja mau bergaul sama siapa aja kan. Oke, terus itu pesannya tadi bahwasanya jangan ragu-ragu kok ya, mau berusaha itu jangan ragu-ragu. Terus apa lagi? Berbuat lah ya. Berbuat ya. Mulai gitu. Ada pengen diucapin selamat Dirgahayu Republik Indonesia kok yang ke-78? Silakan. Ya. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia makin sukses. Buat ini kok PFP. Buat kita nih kok, kasih dong testimoninya. Bacakan saya ngikut. Emang enggak buang lagi kok. Koko lah dari hatinya lah, masa harus diomongin dia gitu. Apa nih kok buat kita nih kok biar semangat nih kok, yang kita udah berjalan nih, udah beberapa konten juga udah jalan alhamdulillah. Terus mudah-mudahan bagaimana kiat-kiatnya biar kita juga makin solid lah dalam artian. Itu udah solid kok. Ya mudah-mudahan makin tetap solid lagi ke depannya. Tetap solid. Ya, sukses selalu. Ya, cukup lah, jangan banyak. Oke, terima kasih kesempatannya udah datang bersama kita malam hari ini, ngobrol-ngobrol bincang-bincang sederhana ini. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi masyarakat Kota Dumai, Riau secara umumnya, dan secara global Indonesia deh ya. Ini tokoh pengusaha yang ada di Kota Dumai, yang sudah sekian lama ada di Kota Dumai. Yang mulai bisnisnya itu dari mie ya, kemudian berkembang hingga saat ini. Mudah-mudahan lagi dalam waktu dekat akan launching lagi produk kopinya ya, dan mudah-mudahan hadir di meja kita nantinya. Terima kasih untuk kebersamanya, thank you udah pantau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.